ketika mendengar kabar bahwa di sini terjadi gempa dan menimbulkan banyak dampak yang merugikan masyarakat atau masyarakat yang terdampaknya cukup banyak, pimpinan segera memerintahkan kami untuk meluncur ke lokasi. Dengan itu kami sampai di lokasi sekitar jam 5 sore. Langsung kami melakukan asesmen. Saat itu merapat ke BPBD Cianjur berkoordinasi. Setelah itu tim terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian ada di evakuasi dan sebagian aktivasi posko. Saat malam pertama kita di lokasi, kita mengevakuasi 2 jenazah di Cilaku. Kita beres itu hampir malam, berkoordinasi sama BPBD setempat dan akhirnya posko digeser ke Pendopo. Nah, setelah itu kita berpikir bahwa di evakuasi sudah ada yang menangani. Sudah ada Basarnas, sudah ada relawan-relawan yang begitu banyak, dan kita lebih fokus ke asesmen data kebutuhan warga. Kebutuhan mendesak apa saja yang diperlukan oleh warga, itu yang diutamakan oleh kami sebagai petugas dari BPBD. Itu yang pertama kita lakukan. Setelah itu kita lebih fokus ke asesmen pendataan, pengkajian kebutuhan mendesak, dan pendistribusian tenda-tenda darurat. Saat itu kami menyediakan beberapa tenda yang dibantu dari beberapa kabupaten kota yang hadir. Alhamdulillah BPBD kabupaten kota juga support, membantu dari mulai logistik sampai ke bantuan tenaga. Mereka standby di sini bersama kami dari Provinsi Jawa Barat. Kalau BPBD Jawa Barat sendiri, kita terpusat di satu posko utama di Pendopo, sedangkan di kabupaten kota ada yang tersebar di beberapa kecamatan. Seperti Majalengka itu standby di pos Kecamatan Pacet. Terus Subang itu di Cilaku, khususnya di Rancagoong. Terus ada juga Kabupaten Tasik. Terus Bandung Barat juga ada. Terus Purwakarta, mereka tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Cianjur ini yang terdampak, yang dampaknya lumayan besar. Kita di samping dapur umum, kita juga ngasih tenda. Semua stok yang ada di gudang logistik kita di provinsi, kita bawa ke sini semua. Ada kita sekitar 15 tenda pengungsi dan 20 tenda keluarga, kita bawa ke sini semua, kita pasang untuk warga yang terdampak. Terus kita juga menyediakan toilet portable di sekitaran posko. Itu yang kita lakukan saat ini. Di samping hal-hal tadi, kami juga membawa 1 unit mobil komob untuk fasilitas penginputan data informasi dan percepatan pelaporan. Untuk sistem audit pengolah data tetap kita ngambil datanya dari kecamatan, tapi kita konfirmasi ulang dengan teman-teman yang disebar ke beberapa desa untuk mengkonfirmasi data-data tersebut. Untuk data meninggal kita tetap update dari Basarnas, dari Dinas Kesehatan dan juga Polres. Untuk kerusakan juga ada pengungsi itu sudah diupdate dan bisa disalin di BNPB sebetulnya. Jadi kita hanya menerima, terus memvalidasi, memverifikasi, terus disampaikan atau dikeluarkan berupa infografis. Awal dari BPBD Cianjur mungkin lebih fokus ke pencarian. Untuk sementara awal kemarin pendataan masih dihandle dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Tapi untuk hari ke-5 sudah mulai ada distribusi perpindahan data, penyerahan data dari ke Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Cianjur juga dibantu oleh Diskominfo untuk penginputan data rekapitulasinya. Jadi mungkin secepatnya transisi data akan full diserahkan ke Kabupaten Cianjur. Kurang lebih sekitar 4.000 porsi. Kebetulan kita yang makanan yang dibuat kita distribusikan ke para petugas TNI, Polri, Basarnas maupun relawan lainnya. Untuk pendistribusian perwakilan relawan dari mereka itu mengambil sendiri ke dapur umum. Untuk menu sendiri tentatif tergantung bahan yang ada kita olah. Kalau untuk masak kita prepare-nya sekitar jam 3 pagi kita udah mulai mengolah masakan.
Selesai kita jam 5 untuk prepare makan malam itu. Kalau pasok bahan makanan itu kita menggunakan bahan yang ada, pasokan dari donatur dari BPBD Cianjur sekitar 5 orang kebetulan dari Provinsi Jawa Barat, dibantu sama warga lokal kayak Karang Taruna, Pramuka maupun relawan lainnya. Untuk makan pagi sendiri diambilnya sekitar jam 7, jam 8. Untuk makan siang jam 12, jam 1. Terus untuk makan malam jam 6. Nah, seperti biasa dalam kondisi darurat ini adalah perlindungan dan pakan. Kenapa demikian? Karena pada saat-saat seperti ini mereka sudah tidak bisa lagi menempati tempatnya. Baik itu karena rusak, hancur, atau mereka merasa masih trauma dengan kondisi yang pernah mereka alami, sehingga mereka lebih memilih berlindung kepada tenda-tenda pengungsian. Makanya permintaan yang paling banyak adalah media atau alat-alat untuk pengungsian seperti tenda, selimut, matras, terpal, kayak seperti itu. Kemudian makanan logistik yang mereka butuhkan untuk dikonsumsi karena mereka belum bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah logistik yang masuk ke gudang BPBD 2 ini atau Unilever ini, ex Unilever ini, dari beberapa wilayah baik itu di luar provinsi ataupun di dalam Jawa Barat sendiri. Terbanyak memang dari internal Jawa Barat. Seluruh kabupaten kota alhamdulillah sudah mengirimkan bantuannya, baik itu berupa tenda ataupun logistik ataupun personalnya. Dan di luar provinsi juga banyak seperti Padang, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ya dari wilayah Aceh juga ada gitu. Untuk alur dari permintaan, kebetulan juga kita membuat juga hanya satu pintu melalui kecamatan. Sehingga kita memiliki 2 gudang, satu gudang di BPBD, satu gudang di Balai Rancage. Gudang-gudang itu hanya menerima permintaan bantuan dari kecamatan. Itu pun harus sudah diverifikasi sama petugas verifikator. Nah, dari nanti kecamatan dia akan mengambil data dari desa, warga butuh apa saja. Data-data tersebutlah yang mereka rangkum dan diminta kepada gudang. Dari gudang setelah mereka mengambil, lalu mereka akan kirimkan kepada desa-desa, dan desa-desa akan menunggu warganya untuk mengambil kebutuhan-kebutuhan logistik yang mereka butuhkan. Sebetulnya data sudah terkumpul, tinggal barangkali mengklopkan antara yang ada di kami dengan instansi terkait untuk mengklopkan data yang ada begitu. Yang jelas bahwa untuk kerusakan rumah, BNPB sudah mendata kerjasama dengan para mahasiswa, kurang lebih 400 orang. Data perumahan sudah didapatkan, data yang lainnya, kerusakan yang lainnya ternyata sudah ada data di instansi-instansi yang terkait dengan kebencanaan. Makanya bidang RR secara tupoksi barangkali sudah merupakan tugas yang paling dominan di sini. Tugas kami tentunya ke depan, strategi kami adalah menyusun Ditupasna. Ditupasna bekerja sama dengan BPBD Cianjur begitu. Rencana kami barangkali dengan rutinitas mungkin per 3 hari atau per 2 hari kita akan adakan secara kontinu kerjasama dengan BPBD Kabupaten Cianjur dalam rangka pembentukan Ditupasna. Ditupasna tentunya adalah arahnya kepada gempa yang terjadi di Cianjur begitu.